Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 November 2024. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja, karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik, join ke premium kita dengan benefit ini. Boleh hubungi saya melalui Telegram atau menghubungi admin melalui link yang ada di deskripsi melalui WA. Antek Saham juga memberikan pilihannya menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya Rp30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan konten-konten eksklusif dari Antek Saham, seperti yang ini ya. Kemudian juga mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video dan mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga mempunyai program dengan Valburi Sekuritas atau KB Valburi Sekuritas. Dengan join atau membuka akun Valburi melalui Antek Saham, teman-teman akan mendapatkan premium secara gratis ya. Bisa join ke grup premium secara gratis jika mendaftar melalui link yang ada di sini atau melalui Antek Saham. Jika tertarik join ke premium secara gratis, boleh langsung daftar melalui link ini atau hubungi admin untuk info selengkapnya. Benefit yang teman-teman dapatkan nantinya adalah masuk ke grup premium khusus, kemudian mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian bisa ikut market update, dan tentunya full support dari CS-nya. Syaratnya hanya 3 saja. Yang pertama, buka akun Valburi Sekuritas melalui Antek Saham, kemudian deposit 5 juta dan aktif bertransaksi. Itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955. Sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Boleh kita lihat di sini untuk Cuan sempat breakdown support kita ya dan memasuki area demand, dan boleh kita lihat setelah mencapai demand dia bergerak naik kembali, dan setelah mencapai supply dia bergerak turun kembali. Jadi pergerakan dari Cuan di sini adalah sedang bergerak sideways ya atau konsolidasi di area demand dan area supply-nya di sini. Untuk harganya boleh dilihat ya di sini. Supply 7950 sampai 8175, lalu demand 6800 sampai 7175. Nah, di sini pergerakan dari Cuan reject ya di area supply-nya. Jadi potensi pada Cuan ini akan turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Jika kita lihat dari broker summary-nya, dari sini terlihat di indikator kalau dari tanggal 23 Oktober broker summary atau transaksi pada Cuan ini cenderung distribusi ya, dan juga di hari Jumat terlihat ada distribusi dari asing. Kita cek 1 minggu terakhir, dan di sini juga terlihat YUTP buangan, dan memang dari indikatornya saja sudah terlihat ya kalau di sini merah, yang berarti ada distribusi pada Cuan, dan juga di sini terlihat jelas kalau YU dan TP buangan dengan volume yang besar. Jadi kenaikan di tanggal 31 Oktober ini tidak disertai dengan volume akumulasi, jadi pergerakan Cuan ini akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke demand 6.800 sampai 7.175. Lalu bagaimana nanti pergerakan selanjutnya, yaitu kita menunggu bagaimana nanti pergerakan Cuan di area demand-nya. Jika demand di breakdown, maka dia akan lanjut turun ke support di 5.800, tetapi jika menandakan rejection di area demand ini, ada reject di sini, maka Cuan akan naik lagi ke area supply-nya di sini. Jadi untuk itu Cuan pantau satu area dulu atau 2 area. Yang pertama demand ini, demand di sini ya. Kemudian supply di sini. Jika belum break salah satu area ini, maka pergerakannya akan naik turun, konsolidasi seperti ini, turun dulu, naik lagi, turun, naik, turun, naik. Jadi untuk pola seperti ini manfaatkan buy di area demand dan sell di area supply-nya. Oke? Jadi belum ada trading plan pada Cuan karena belum ada konfirmasi, dan juga secara broker summary masih distribusi yang menandakan pergerakannya akan lebih dominan untuk bergerak turun. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Dari sini juga TPIA pergerakannya hampir sama seperti Cuan tadi ya. Dia sedang konsolidasi di area supply 9.200 sampai 9.300 dan area demand 8.400 sampai 8.500. Boleh kita lihat analisa kita di minggu yang lalu, view pada TPIA akan lebih cenderung bergerak turun karena memang setelah mencapai supply di sini ya. Setelah mencapai supply di sini, dia menandakan rejection. Ya, dengan ini, view saya di minggu yang lalu, pergerakan pada TPIA akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dan terlihat ya, kalau TPIA bergerak turun setelah mencapai supply-nya.
Nah, bagaimana pergerakan TPY di minggu depan? Menurut saya dia akan masih ada potensi naik lagi ya, karena secara polanya masih sideways, tapi boleh kita lihat di sini. Jika kita lihat di weekly-nya, nah terlihat ya 1 minggu terakhir ini langsung bergerak turun minus 6%. Jadi volume jualan di sini cukup besar yang menandakan dominasi distribusi selama 1 minggu terakhir. Jadi hati-hati untuk TPI ya, karena volume jualannya cukup besar, maka ada potensi demand di breakdown dan TPI akan turun ke support 7.800 sampai 7.600 di sini. Oke. Jika kita lihat dari broker summary-nya pada TPI ya, dan di sini terlihat di 1 minggu terakhir ya, memang terlihat ada jualan yang cukup besar dari AF, tapi memang dari asingnya masih akumulasi ya, ZPLG, DX, BK masih akumulasi, tapi volume dari AF ini cukup besar sehingga volume dari bayarnya tidak bisa menampung dan akhirnya harga bergerak turunnya. Jadi supply-nya terlalu besar sehingga demand-nya terlalu sedikit sehingga harga bergerak turun. Jika kita cek di tanggal 1 November, terlihat ya di sini sebenarnya masih akumulasi dari LG. Ada akumulasi dari LG, jadi ada potensi TPY akan mulai sideways dulu di area demand, sideways dulu, lalu nanti menentukan arahnya. Jika demand di breakdown maka dia akan lanjut turun, tetapi jika ada rejection di area demand maka TPY akan naik kembali ke area supply-nya. Jadi boleh pantau pergerakan TPY di area demand 8425 sampai 8550. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini memasuki area trading plan kita ya di minggu yang lalu. Dan memang view saya di minggu yang lalu dia akan cenderung bergerak turun dulu, lalu lanjut bergerak naik. Dan boleh kita lihat di sini sudah masuk ke area pembelian dan sesuai analisa kita di minggu yang lalu. Jadi view saya pada Antam akan bergerak naik di minggu depan. Dari sini dia sudah memasuki area demand. Nah, walaupun memang belum ada rejection, tapi kita sudah entry duluan ya. Jadi kita berharap ada akumulasi nantinya dan ada rejection di area demand ini sehingga trading plan kita bisa membuahkan profit nantinya ya. Jadi view saya pada Antam akan sideways dulu nantinya, bergerak naik turun di area ini, area demand, lalu bergerak naik ke target kita. Jika kita cek dari broker summary-nya, oke, di hari Jumat ya tanggal 1 masih netral, YP akum 9,8 miliar, SQ buangan 9,9 miliar. Jadi memang tidak ada volume yang signifikan pada Antam ini. Jika kita lihat 1 minggu terakhir, oke, 1 minggu terakhir di sini terlihat masih netral juga, BBBK akum, AKEP yang jualan. Jadi untuk Antam ini masih ada potensi untuk bergerak naik karena secara broker summary-nya tidak ada distribusi maupun akumulasi. Jadi masih ada potensi dia bergerak naik karena secara teknikal pergerakan turunnya hanya untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada Antam masih akan bergerak naik ke resisten di 1640 atau di target kita. Untuk stop loss-nya masih mengikuti trading plan di minggu yang lalu ya di sini. Stop loss di 1450 dan target di resisten 1640. Ini targetnya. Oke. Jadi boleh menggunakan trading plan ini jika ingin entry pada Antam, dan jika terkena stop loss maka teman-teman harus cut loss, jika terkena target maka boleh dijual dan taking profit nantinya. Oke. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Oke, Pegas masih sesuai analisa kita ya. Di sini dia naik lagi ke area supply-nya dan setelah mencapai supply dia mulai bergerak turunnya. Jadi masih ada potensi pada Pegas akan lanjut bergerak turun ke support ya. Di sini sudah membuat sebuah support. Saya buatkan saja area di sini. Ada 2 buah support untuk Pegas di sini. Nah, di sini ya. Di 1470 sampai 1495. Jadi ada potensi Pegas akan lanjut bergerak turun ke area ini. Turun ke area ini lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Nah, di sini pergerakannya mirip sama seperti TPY ya. Bergerak ranging atau sedang sideways di area supply dan juga area demand. Ini area supply dan ini area demand-nya ya. Oke. Jadi boleh manfaatkan untuk Pegas buy di area demand dan sell di area supply-nya. Di sini karena masih di area tengah-tengah maka tunggu dia memasuki area demand dulu. Tunggu dia turun ke area demand. Jadi tunggu dia turun ke sini. Lalu setelah mencapai demand, teman-teman boleh buy dengan target di area supply-nya.
Jika kita lihat dari broker summary-nya, oke, di sini terlihat jelas kalau 1 minggu terakhir ada akumulasi dari asing. Jadi sangat bagus di hari Jumat. Oke, ada distribusi ya. Jadi sehingga di sini Pegas bergerak turun karena ada distribusi. Jadi kita lihat dulu di sini 1 minggu terakhirnya. 1 minggu terakhir terlihat kalau KZ, YU dan ZP yang beli. Dari sini KZ gak ada transaksi ya. ZP masih akumulasi dan AK juga akumulasi. Jadi secara broker summary-nya masih akumulasi dari bandarnya yang akum 1 minggu terakhir. Jadi pergerakan turun pada Pegas ini hanya untuk koreksi. Jadi koreksi saja, turun untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik. Jadi untuk Pegas boleh beli nantinya di area demand jika ingin beli, tapi dengan catatan teman-teman harus menunggu koreksi dulu. Koreksi ke area demand lalu tunggu ada rejection di area demand ini. Tunggu dia sideways dulu dengan area candle bullish. Lalu dengan ini Pegas akan naik lagi ke area supply-nya. Oke. Tetapi jika breakdown area demand, maka Pegas akan melanjutkan turunnya ke sini, ke support di 1435. Tapi menurut saya dia akan cenderung sideways atau bergerak naik turun di area demand dan juga supply-nya di sini. Jadi boleh pantau kedua area ini untuk saham Pegas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.